saya kira tadi kita sudah diskusi bersama bahwa memang 2020 atau abad ke-21 ini konon katanya Asia Timur kan ya. Jadi Asia Timur dan Asia Selatan sebetulnya. Saya kira no one doubt di sini. Dan kalau kita lihat juga di pergi kemanapun ya, memang China dan India, well I don't know, di Indonesia next decade gitu. Tapi konon 2045 kita pengen menjadi knowledge and innovation driven economy atau whatever namanya innovation society atau apa. Mean that barangkali kita harus membuat our technology, creating our own science and technology. Apa bisa Pak kayak gitu? Bukan itu ya. Tentu maksudnya adalah bagaimana kita memproduce knowledge kita. Bapak Ibu, kalau kemudian kita membayangkan knowledge society, Bapak Ibu harus tahu bahwa dokter di Indonesia itu jumlahnya cuma 20.000 dari 240 sekian juta. Ya. Jadi kalau teman-teman saya itu kadang-kadang kalau joke itu, how can you can develop your own country? Yes, don't have any PhD graduate or PhD holder. Jadi teman-teman dari luar negeri ngeceknya gitu. Jadi sains dan teknologinya 30%. Jadi cuma sepertiga dari yang 20 itu. Jadi walaupun sekarang Kementerian Pendidikan Nasional mencoba katanya 2014 mau at least doubling lah ya. Jadi tapi itu luar biasa sulitnya karena dokter capacity dokter di Indonesia, perguruan tinggi seluruh Indonesia menghasilkan dokter itu paling juga 1.000 setahun. Jadi itu udah luar biasa. Institut Teknologi Bandung kalau kemudian bisa 200 itu naik. Jadi biasanya 100-150 per tahun. Itu memang kita artinya apa? Barangkali ya kalau kita mau membangun knowledge society atau innovation based society, tentu harus kemudian pendidikan kita harus cukup naik. Berikutnya next. Ya, terus ini kelihatannya gambarnya kurang bagus ya. Yang tadi. Jadi saya kira kembali China, India, Indonesia question. Question karena Indonesia punya potensi yang sangat kuat. Jadi kita lihat itu kita tropical country, largest volcanic region in the world, the second largest biodiversity. Kita juga maritime continent, tergantung kita mau lihat dari sisi apa. Jadi kalau kontinen maritime continent, kalau kemudian transportasi ya harusnya kuat di situ. Whatever namanya, apakah comparative advantages kita, tapi itu. Jadi saya selalu mengatakan bahwa kalau mencoba kita kembangkan ya carilah sesuatu yang ada. Semua perguruan tinggi, semua riset institut di luar negeri mengembangkan itu. Padahal pembiayaan kita sangat kecil. Sehingga kita kalau mau mengembangkan sains dan teknologi kita, cari yang kemudian memang mereka tidak punya. Tapi kita kadang-kadang memang selalu sedih. Ada pusat mitigasi bencana yang sangat baik, itu ada di Singapura. Singapura itu tidak punya itu gunung berapi. Singapura tidak punya tanah yang bergunung-gunung. Nah, jadi walaupun sekarang mereka itu juga sebetulnya cuma nyari-nyari data dari tempat kita. Jadi cuma nyari data. Dan mereka mengkoreksi itu. Ya, kita harus betul sadar apa sebetulnya potensi kita. Jadi kuncinya saya kira kita tahu potensi kita seperti apa, mari kita kembangkan bersama-sama. Next please. Ke inovasi. Inovasi tentu tidak bisa itu orang yang kemudian inovasi. Saya kemarin ketemu dengan wakil dengan manajer untuk Asia dari Google.
Dia bilang dia punya banyak staf kerjanya. Itu kadang-kadang cuma main catur, ngopi kayak gitu. Itu kerja mereka. Nah dari situ nanti dia akan keluar sesuatu. Jadi keluar sesuatu. Mereka katakan nggak mungkin lah ada kreativiti yang muncul kalau kemudian semua kayak rutin kayak gitu. Jadi kayak rutin kayak gitu sulit sekali kreativiti atau inovasi muncul. Malah dia nantang ke ITB. Ada nggak coba your professor atau your student, dia bilang, yang punya ide apa aja asal nyeleneh, saya biayai penuh. Asal beda aja dengan yang biasa. Jadi dia tidak mikir akan jadi atau tidak, tapi asal beda, one day mungkin dia akan dapatkan sesuatu. Jadi itu Google. Nah kembali di Indonesia, saya sering sampaikan ke Pak Juhal, ke Komite Inovasi Nasional, ke teman-teman yang lain yang di Jakarta maupun sebetulnya kepada teman-teman yang lain, bahwa we need a place. Jadi kita pun perlu tempat untuk bertemu. Yang tadi Pak Juhal katakan ABG, akademisi, business and government. Jadi apa namanya? Silakan. Apakah science, technology, or innovation? Bapak Ibu pergi kemanapun, ke universitas besar di dunia, pasti ada yang namanya innovation park-nya atau technopark-nya atau science park. Di mana saja? Saya pergi ke beberapa negara. Ya, semua yang universitas yang besar memang punya itu. Di Indonesia satu pun belum ada, Ibu. Jadi kita mencoba untuk mencari. Di ITB kemarin, ya saya kira di ITB sudah ada beberapa embrio yang ingin kita kembangkan. Misalnya ada laboratorium dari UW, UW itu katanya perusahaan telekomunikasi terbesar di Cina. Tentu inovasi. Tadi Pak Juhal juga sudah mengatakan, itu bukan pribadi-pribadi memberikan inovasi. Tentu itu bisa, tetapi tidak ada signifikansi. Jadi sebuah syarat dari pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan menciptakan nilai, karakter, dan tumbuh kapasitas masyarakat. Dan disitulah inovasi itu harus tumbuhnya di situ, di dalam karakter dari masyarakatnya. Next. Oke, jadi sekarang orang mengatakan, jadi kalau dulu inovasi itu cenderung dikaitkan dengan perbuatan individu, saat ini perhatiannya lebih pada kolektivitas, sistem yang inovatif, lingkungan yang inovatif. Tadi saya kira Pak Deputi tadi sudah mengatakan bahwa inovasi di bidang regulasi, inovasi di bidang transportasi dan segala macam. Jadi sekarang institusi yang inovasi itu yang seperti apa? Sistem yang inovasi itu seperti apa? Atau jejaring yang inovatif itu. Nah, padahal nanti katanya harus ada pembelajaran yang sifatnya kolektif untuk menguasai whatever creativity atau innovation next. Oke, jadi perguruan tinggi, pemerintah, dan industri. Detailnya saya kira silakan saja dibaca. Next. Nah, katanya di interaksi triple helix itu mestinya ada banyak mahasiswa doktoral dari perguruan tinggi itu masuk di perusahaan-perusahaan. Jadi risetnya bisa di perusahaan. Bisa juga peneliti-peneliti dari industri itu ada di perguruan tinggi. Dan pengembangan klaster-klaster industri yang dihubungkan ke pusat-pusat riset di perguruan tinggi. Next. Yang ini pesan sponsor karena yang diundang di sini rektor ITB dari ITB President. Silakan. Jadi saya kira yang ini dibaca adalah ya. Nanti nggak enak. Saya kira itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang tadi bicara semuanya tuh all ITB men. Nah, ini
yang satu sekarang bukan ITB, ini profesor dari Universitas Brawijaya, ekonom muda. Jadi semua anak ITB itu nggak bisa bergerak kalau nggak ada ekonomnya. Nah, ini kita lihat gimana ekonom memandang semua yang diceritakan tadi. Silakan. Terima kasih, Pak Ganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Pertama, pada saat saya membaca bukunya Pak Yuhal ini, saya sudah punya kurang lebih dugaan isinya kira seperti apa. Jadi mengenai daya saing yang menulis kurang lebih dia disebut sebagai teknolog gitu ya. Saya punya dugaan seperti inilah. Tapi ternyata setelah membaca daftar isi dan kemudian 1-2 bab di muka, dugaan saya itu totally meleset, tidak seperti yang saya bayangkan. Ada memang banyak aspek yang berkaitan dengan inovasi teknologi yang tadi mendapatkan porsi besar dibahas oleh para pembicara sebelumnya. Tetapi yang saya rasa menarik ya ini dalam beberapa hal konsep-konsep ekonominya itu cenderung bukan cuma dibahas, tetapi ada ide-ide segar gitu ya. Soal misalnya kalau kita belajar di ilmu ekonomi, porsi kita kalau kita mau ingin inovasi teknologi berkembang, maka persaingan itu harus didorong, karena persaingan itu sumber efisiensi, sumber inovasi. Makanya di dalam bukunya Pak Jual juga disebut soal adanya proses kreatif destruction yang ini oleh komputer gitu ya. Saya rasa itu ini. Tetapi kemudian Pak Juhal menawarkan, dan saya rasa ini cocok buat Indonesia, bahwa persaingan itu mungkin penting, tapi jauh lebih penting lagi adalah soal kerjasama ekonomi, economic cooperation. It's not only economic competition. Dan kalau kita baca konstitusi kita, pasal 33 jelas-jelas menunjuk itu, bahwa perekonomian disebut sebagai usaha bersama berdasarkan kekeluargaan. Ini yang mestinya saya rasa perlu dijadikan titik masuk jika ingin melihat ekonomi Indonesia yang betul-betul berbeda, gitu ya. Bukan hanya berbeda tapi juga berbeda. Yang kedua, yang mengejutkan saya ada dalam ilmu ekonomi sendiri itu bacaan mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan sosial, misalnya modal sosial, social capital itu masih bukan hanya jarang diambil, tapi banyak yang meragukan bahwa itu sesuatu yang penting untuk pembangunan ekonomi atau pembangunan negara. Tapi di dalam buku ini modal sosial bukan hanya diterima oleh seorang teknolog, tetapi juga